Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan
kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Asik. Oke, kita lanjut pembelajaran kita hari ini mengenai materi berikutnya, yaitu statistika ya, masih statistika. Pertemuan 6 bab 2 statistika, yaitu atau pertemuan 13 matematika wajib kelas 12 semester 1. Materi pokoknya adalah ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Adapun menjadi kompetensi dasar, yaitu 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. 2.1, ukuran pemusatan data. 2.1.2 adalah modus atau datum yang sering muncul. Lanjut ya. Dalam bagian ini kita akan mengulang modus datum yang sering muncul untuk data tunggal. Mengulang dan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi maupun histogram. Bagian C yaitu menentukan nilai modus data berkelompok, tapi khusus bagian ini adalah nilai modus pada diagram histogram. Histogram. Lanjut. Nilai modus data berkelompok berbentuk tabel distribusi frekuensi ditentukan oleh formula berikut. MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C. Dengan keterangannya LO adalah tepi bawah kelas modus, C panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sesudahnya. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini, tapi sebelumnya untuk mendukung channel kebanggaan kita bersama, jangan lupa like, subscribe, post, and share, download, promote, nyalakan tanda loncengnya, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Oke. Karena berbuat kebaikan itu sangat gampang dengan menggunakan jari, tekan tombol like and subscribe. Asik. Kita lihat contoh 1. Program di bawah ini menyajikan data berat badan dalam kilogram dari 40 siswa. Ya, ini ada gambar histogramnya. Langkah pertama kita harus cari adalah menentukan letak interval kelas modus, yaitu lihat yang tertinggi ini ya, tertinggi atau paling banyak frekuensinya. 12 dia di sini tertinggi, berada pada interval kelas modus 44 sampai 49. Ya, itu. Ini ya, paling tertinggi interval kelas modus. Kenapa? Karena memiliki frekuensi terbesar yaitu 12. Batas bawahnya 45, ini 45 adalah batas bawah. Dan batas atasnya adalah 49. Tapi bawah kelas modus rumusnya adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya kan 45. Dikurangi dengan 0,5 berarti tepi bawah kelas modusnya atau L0-nya adalah 44,5. Karena 45 kurang 0,5 adalah 44,5. Selanjutnya panjang interval kelas adalah 45 dikurang 40. Ini kita lihat. Ini saja 45 dikurang 40 ya. Di 5 atau juga bisa karena 45 sampai 49 itu artinya 44, 45, 46, 45 sampai 49 artinya 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 5 ya. Jadi panjang kelas C-nya adalah 5.
Selanjutnya, selisih D1 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. Kita lihat dari histogram 12 dikurang 6. Ya. Di sini kan 12 tertinggi dikurangi sebelumnya. Di sini 6 ya. Di sini 12, yang ini dikurangi dengan 6. Frekuensi kelas sebelumnya berarti 12 kurang 6, 6. Dan D2 adalah 12. Frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya ini. 8 ya. 12 kurang 8. Itulah D2. Nah, ini. D1 adalah 12 kurang 6 sama dengan 6. D2 adalah 12 kurang 8 sama dengan 4. Kita dapat semua komponennya. Tinggal masukkan rumus MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan C. L0-nya tadi 44,5 ya. LO-nya atau L0-nya. Nah, ini 44,5. Panjang kelasnya 5. C. Tinggal dipasangkan ke rumus. LO-nya 44,5, D1 adalah 6, ini D1-nya adalah 6 ya. 6 per D1 tambah D2, D2-nya adalah 4. Dikali dengan C, tadi panjang kelasnya C adalah 5. Gitu. Lalu kita kerja dalam tanda kurung dulu, 6 per 6 tambah 4 itu 10 ya. 10. Lalu kita kali ini 6 dikali dengan 5 ya. 6 kali 5 adalah 30. Jadi 30 per 10, 30 bagi 10 adalah 3. 3 ditambah 44,5 adalah 47,5. Jadi modusnya dari histogram gambar tadi adalah 47,5. Selesai. Ada sedikit di sini. Sebenarnya masa depan adalah milik kita yang percaya pada keindahan impian kita. Jadi kita harus punya mimpi dalam hidup. Apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi angan-angan kita, harapan kita, itu adalah masa depan kita. Jadi untuk meraih masa depan kita harus mempunyai mimpi dan tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita di dunia dan di kehidupan selanjutnya? Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih jelas, ini ada latihan soal pertemuan 13 seperti pada contoh soalnya. Nomor 1 dan ada nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Oke. Iya. Nah, lanjut lagi. Ini. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Sekali lagi, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang tak bercelah lah yang akan tetap tinggal di situ. Mantap. Selanjutnya, kita lihat contoh 2. Nah, ada contoh 2 di situ. Oke. Modus data pada histogram di bawah ini adalah berapa? Perhatikan gambarnya. Langkah pertama otomatis kita cari frekuensi tertinggi. Ini 10 ya. Berarti intervalnya terletak di antara 23,5 sampai 28,5. Begitu. Nih, kita mau cari LO atau tepi kelas modus yang ini. Sudah di ujung dia ini berarti sudah LO-nya nih. 23,5. Terus panjang kelas kita kurangkan saja ini. 28,5 dikurang 23,5. Itulah panjang kelas atau C-nya. 28,5 dikurang 23,5 sama dengan 5. Jadi nilai C-nya sama dengan 5. Terus mencari D1. D1 adalah selisih frekuensi antar interval kelas muat modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini 10 kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 10 kurang 4 itulah D1. 10 kurang 4 adalah 6. Terus D2 adalah 10 dikurangi 6 sesudahnya. 10 kurang 6 adalah 4 gitu ya. Jadi D1 adalah 10 kurang 4 sama dengan 6.
Dan D2 10 kurang 6 sama dengan 4. Tinggal dipasangkan rumus MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali dengan C. Dimasukkan angka-angkanya, LO diganti dengan 23,5 yang ini. Ditambah D1 adalah 6. Ya, D1 itu. Per D1 tambah D2. 6 tambah 4. D2-nya adalah 4. Dikali dengan C. C-nya adalah 5 ya ini. C-nya adalah 5. Dihitung. Kerjakan dulu dalam tanda kurung. 6 per 6 tambah 4. 6 tambah 4 adalah 10. Oke. Terus, 5 kita kali dengan 6. 5 ke 6 adalah 30 per 10. 30 bagi 10 adalah 3. Ya, 3. Terus 3 ditambah dengan 23,5. LO-nya kata 23,5. 23,5 ditambah 3 diperoleh modus MO 26,5. Selesai. Selanjutnya ini. Ternyata kita tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau untuk memimpikan impian atau cita-cita yang baru. Ya, saya ulang. Ternyata kita tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau untuk memimpikan impian cita-cita yang baru. Mantap sekali. Lanjut. Seperti biasa ada latihan soal ya. Nomor 3. Ini. Mencari modus. Nomor 4. Kasih ke bawah sedikit. Ya, inilah nomor 4. Diketahui modus dari data pada histogram adalah 162,5. Tentukan nilai Y kurang Z ditambah M dikali mean. Mean itu rata-rata. Mantap. Selanjutnya. Ini ya. Apabila pikiran berpikir dengan sikap yang percaya, maka kita dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Terima kasih. Iya, kita lanjut. Soal nomor 5. Ini. Nilai modus pada histogram di bawah ini adalah 53,7. Tentukan nilai M kurang N ditambah P dikali mean. Kali dengan rata-rata. Mean itu rata-rata. Selanjutnya, ada latihan soal nomor 6. Diketahui nilai modus dari histogram adalah 31,75. Tentukan nilai AR ditambah B dikurang mean. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 3. Ya. Berat badan dari 40 siswa disajikan pada histogram di bawah ini. Modus dari data yang disajikan histogram di bawah ini adalah berapa? Seperti biasa, kita cari frekuensi terbesar, yaitu 12 ya. 12. Berarti di sini dia letaknya. Sini. Histogramnya yang tertinggi diagram batangnya ya. 47. Letak interval kelas ialah pada nilai tengah 47. Karena frekuensi terbesar itu 12. Kita cari tepi bawah kelas modus. Caranya bagaimana? 47 kita tambah 42 lalu kita bagi 2 ya. 47 ditambah 42 dibagi 2 dapat 89 bagi 2. 89 bagi 2 44,5. Itulah tepi bawah kelas modus. Terus mencari D1 yaitu 12 dikurangi sebelumnya 8. 12 kurang 8 adalah 4. Itulah D1. Nah, ini. 12 kurang 8 adalah 4. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 12 dikurangi dengan 8. Selanjutnya mencari D2, frekuensi kelas modus 12 dikurangi dengan sesudahnya 6. 12 kurang 6 adalah 6. Berarti D2-nya itu 6 ya. Nah ini. D2 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 12 kurang 6 sama dengan 6. Terus kita cari panjang kelas atau C-nya. Panjang kelas atau C kita kurangkan saja ini. 47 dikurangi dengan 42. Baku kurangkan nilai tengahnya. 47 kurang 42 sama dengan 5. Jadi panjang kelas C-nya adalah 5. Setelah didapat semua, tinggal dipasangkan ke rumus ya. Rumusnya MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C. LO-nya tadi adalah 44,5. Dipasang di situ 44,5 ini ya.
ditambah D1. D1-nya adalah 4 per D1 tambah D2. 4 tambah 6. D2-nya adalah 6. Begitu. Dikali dengan C. C-nya adalah 5. Ya, ini C-nya adalah 5. Begitu. Nah, kalau sudah tinggal dihitungkan. Nah, itu. 4 per 4 tambah 6. 4 tambah 6 adalah 10 ya. Jadi 4 per 10 kali 5. Kalikan dulu 4 kali 5 adalah 20 per 10. 20 bagi 10 adalah 2. 2 ditambah 4, 4,5 adalah 46,5 kg. Itulah modusnya. Gampang sekali. Selanjutnya, mari kita berhenti untuk mencari orang yang sempurna. Tetapi carilah orang yang juga bisa memperbaiki keturunan kita. Karena cinta itu selayaknya seperti pelajaran bahasa Inggris, bukan hanya teori saja, tetapi juga praktek. Ya. Iman tanpa perbuatan sama dengan nol. Jadi harus ada perbuatan nyata dari iman kita. Perbuatan yang baik, positif, bermanfaat, mendatangkan kebaikan bagi diri dan sesama. Mantap sekali. Selanjutnya, ada latihan soal nomor 7. Data yang disajikan pada histogram di bawah ini mempunyai modus sama dengan berapa? Sama ya. Tapi histogramnya ini ada nilai tengahnya. Sama seperti contoh soal yang tadi. Terus nomor 8 ini sudah ada nilai modusnya. 17,5 ditambah 5 per 3 dicari berapakah nilai M? Nah ini dicari frekuensi kelas modusnya. Bongkar pasang rumus. Selanjutnya nomor 9. Ada nilai modus 50,5 ditambah 20 per 12. Tentukan nilai P ya. Dicari ini berapa frekuensi kelas modus sebelumnya ya, sebelumnya gitu. Kebalik. Nah, ini ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mantap. Terus ini kalimat kedua mengatakan, kita beri dia warna ya biru ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Sangat mantap sekali. Nah, ada soal nomor 10 ini. Data yang disajikan pada histogram di bawah ini mempunyai modus 72,5 ditambah 25 per 6. Tentukan nilai K. Nah, ini yang ditanya adalah frekuensi kelas sesudah kelas modus ya, nilai K. Begitu. Ya, sudah selesailah pembahasan materi contoh soal dari kami, King Yomat DS. Jangan lupa like, subscribe, post, and share, promote, nyalakan tanda loncengnya, berikan komentar di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa dan saat ini dan sampai selama-lamanya. Ya, jika Anda merasakan manfaat yang luar biasa, jangan lupa infokan kepada orang lain. Manfaat ini kami punya nomor WA 081356174015. Jangan lupa follow Instagram kami Les Matematika IPA dan jangan lupa subscribe, like channel YouTube kesayangan kita bersama King Yomat DS. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa berbuat baik, membantu orang tua, dan mendoakan setiap usaha dan pekerjaan studi kita agar kami semakin sukses, kita semakin berhasil dalam segala hal dan aspek kehidupan ini. Terima kasih dan salam sukses selalu untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi.